dari sisi Komisi Penyiaran Indonesia di daerah. Ini sudah bersama kita Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten. Selamat bergabung Bapak Haris. Pak Haris, mungkin langsung saja Pak, ini sebenarnya sejauh mana sih dan bagaimana implementasi dan koordinasi yang terjalin antara KPID di Provinsi Banten khususnya dengan UPT BPOM dalam hal ini adalah Balai Besar POM di Serang dalam pengawasan iklan di media penyiaran lokal. Seperti apa Pak? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bu Direktur, Bu Ros, dan bos saya Bu Mimah. Ini komisioner andalan. Ibu kalau beliau hadir di sini cocok walaupun sekarang ditugaskan di bidang kelembagaan, tapi sebelumnya beliau ini koordinator bidang pengawasan isi siaran. Jadi soal pengawasan isi siaran memang beliau pakarnya ya. Pak Candi, PRSNI, dan teman-teman dari Balai POM di seluruh wilayah, seluruh provinsi di Indonesia ini Bu hadir Bu ya? Oh iya, yang di ruangan maupun yang hadir secara daring, secara online. Kemudian saya juga izin Bu, teman-teman saya di berbagai daerah juga hadir, khususnya KPID di Pulau Jawa, ini dari paling barat Kang Tipa dari KPID Jawa Barat, agak ke timur dikit Puji, ini ketua KPID ke timur ya, ketua KPID DKI Jakarta. Terus agak ke timur lagi Bu Agnes, wakil ketua KPID Jogja. Kemudian yang paling timur dari Pulau Jawa, dari Jawa Timur, Pak Joshua. Soalnya kita menunggu, kalau nggak salah ada undangan untuk KPID Jawa Tengah hadir, kalau nggak salah. Mungkin beliau ada kesibukan di daerah, mungkin hadir secara daring. Juga hadir, saya lihat dari Asosiasi Lembaga Penyiaran, dari ATVLI, Asosiasi Televisi Siaran Lokal Indonesia, juga PRSNI Pak Candi hadir. Dan mungkin saya lupa menyebut atau terlewat menyebut, mohon maaf, dari asosiasi penyiaran lain mungkin hadir. Nah, tadi Bu Mimah bicara tentang tugas dan fungsi Komisi Penyiaran secara luas sesuai dengan amanat Undang-Undang Penyiaran. Di daerah juga sama sebetulnya, lebih kurang, tapi mungkin ada pembagian tugas di antara pusat dan daerah dalam konteks pengawasan isi siaran, nanti akan kami sampaikan juga bagaimana kira-kira titik temu atau irisan antara tugas BPOM ini atau teman-teman di daerah di Balai POM dengan Komisi Penyiaran, khususnya Komisi Penyiaran daerah. Lagi Mas, langsung berikutnya. Jadi kalau kita baca ulang, ruang lingkup MOU itu koordinasi dalam pengawasan isi siaran terhadap iklan, publikasi, promosi obat dan makanan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dan yang kedua, pengawasan isi siaran terhadap iklan, publikasi, dan promosi obat dan makanan yang diduga tidak atau belum mempunyai izin edar, notifikasi, kosmetika, dan persetujuan oleh BPOM. Yang ketiga, pertukaran informasi, pertemuan dan atau data, serta permintaan data rekaman isi siaran terhadap iklan, publikasi, dan promosi obat dan makanan. Jadi ruang lingkup MOU ini ada 3 itu. Sehingga sebetulnya dari sisi KPID itu sangat mungkin untuk bisa menjalankan tugasnya dalam konteks MOU ini dalam hal pengawasan isi siaran iklan, kemudian juga pertukaran informasi, tapi dari sisi BPOM juga bisa memberi catatan, memberi verifikasi kepada KPID apakah sesuatu obat itu telah misalnya mendapat persetujuan dari BPOM. Karena tentu kami hanya melihat dari sisi konten iklannya. Ada obat yang barangkali belum mendapat persetujuan BPOM, tapi iklannya bagus Bu. Itu kan di mata KPID nggak bisa terjaring itu. Nggak bisa terjaring, iklannya bagus. Iklannya bagus, memenuhi kode etik jurnalistik, penayangannya
jamnya benar, terus tidak melanggar P3SPS, itu nggak terjaring tuh kalau dari KPID. Dari KPID tidak terjaring. Sehingga mungkin dalam mekanisme kerja itu BPOM juga melakukan pengawasan kan Bu, terhadap obat-obat yang tayang di media penyiaran. Sehingga input atau data itu bisa berangkat dari temuan BPOM. Itu ada nggak? Atau ini kami temukan di media penyiaran X ada iklan, di data kami ini tidak terdata BPOM. Dari perspektif KPID itu nggak terjaring karena iklannya bagus, tidak melanggar P3SPS tuh ya kan. Jadi mungkin pada bagian kedua tadi itu atau bagian ketiga tadi itu yang bisa menjadi dua pintu masuk, baik dari KPID maupun dari BPOM. Dan kemudian pada pintu ketiga itu terjadi pertukaran informasi dan data dan seterusnya. Nah kalau fungsi dan wewenang KPID tadi sudah dijelaskan oleh Bu Mima, saya kira kita sudah pahami tadi. Kemudian tugas dan kewajiban KPID itu sama dengan KPI, tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Mima. Kemudian tata hubungan pusat dan daerah, ini yang kami ingin sampaikan, karena di dalam PKPI ya, Bu Mima ya, KPI pusat itu bertindak sebagai koordinator proses penanganan pelanggaran penyiaran dan penerapan sanksi atas pelanggaran P3SPS untuk sistem stasiun jaringan. Jadi di penyiaran kita Bu, untuk televisi ataupun radio, itu ada dua jenis. Ada lembaga penyiaran berjaringan, yang itu ada pusat jaringannya di ibu kota provinsi, apakah di Jakarta, apakah di Surabaya, apakah di kota lain atau di Bandung mungkin, itu menjadi kewenangan KPI pusat untuk melakukan pengawasan. Lalu KPI daerah itu diberi tugas mengawasi lembaga penyiaran daerah lokal yang tidak berjaringan dan lembaga penyiaran berjaringan yang melaksanakan atau memproduksi local content. Jadi misalnya RCTI itu siaran jaringan nasional, tapi di Surabaya itu ada RCTI Surabaya, di Jogja itu ada RCTI Jogja, di Bandung juga ada RCTI Jawa Barat, mungkin Kang Dipa ya. Yang ada sekian persen kalau sudah dilaksanakan, di Jogja beberapa sudah melaksanakan, itu membuat siaran lokal. Yang definisinya siaran lokal itu diproduksi di RCTI Jogja, disiarkan oleh RCTI Jogja. Karena RCTI Jogja itu badan hukum tersendiri, bukan badan hukum yang RCTI Jakarta. Sehingga dia punya kewajiban dalam ketentuan KPI untuk memproduksi siaran lokal. Nah yang 10% itu yang menjadi kewenangan KPI daerah untuk mengawasi. Selebihnya di luar 10% yang sinetron yang disiarkan dari Jakarta itu untuk seluruh Indonesia itu menjadi kewenangan KPI pusat. Tapi di daerah kebanyakan memang lembaga-lembaga penyiaran radio itu tidak berjaringan. Ada beberapa yang berjaringan Pak Candi ya. Tapi banyak lembaga penyiaran radio, lebih banyak lembaga penyiaran radio yang tidak berjaringan. Sehingga itu benar-benar menjadi lembaga penyiaran lokal yang itu menjadi kewenangan KPI daerah. Berikutnya Mas. Nah di dalam P3SPS, P3SPS itu satu perangkat hukum yang menjadi kewenangan KPI untuk menyusun, mengawasi pelaksanaannya, dan memberikan sanksi dengan dasar P3SPS itu apabila terjadi pelanggaran. Itu ada kategori prasekolah, ada kategori anak, remaja, dan seterusnya. Karena ada ketentuan periklanan itu harus tunduk pada peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada etika pariwara. Tadi sudah disinggung, program siaran iklan juga untuk produk rokok itu ada ketentuan durasi dan ketentuan jamnya. Tadi sudah disinggung oleh Bu Direktur, juga Bu Mima, misalnya rokok nggak boleh tayang pada pagi, siang hari, harus 10 malam ke atas misalnya. Terus program acara itu ada kategorinya, ada penggolongannya. Jadi ada program acara untuk remaja, untuk segala umur, untuk apa segala macam itu ada. Nah saya kira di dalamnya tentu tidak hanya programnya, tapi iklannya juga, pesan atau materi iklannya juga harus sesuai dengan ketentuan yang ada ini. Itu juga menjadi objek pengawasan KPI. Jadi nanti kalau ada produk-produk untuk dewasa, saya kira kita teman-teman daerah nanti mohon pandangan juga.
ada produk-produk tertentu yang itu untuk orang dewasa, lalu disiarkan di acara anak-anak. Itu juga mesti menjadi catatan, nanti teman-teman daerah boleh menambahkan atau memberi pandangan. Itu terus yang berikutnya Mas, nah pelaksanaan di Banten Bu Direktur, kami sekarang ini atau yang terakhir kami membuat MOU dengan Balai POM di Banten itu Maret 2019. Maret 2019 dan itu berlaku 3 tahun. Sehingga berakhir Maret 2022. Sejak itu sampai hari ini belum ada MOU baru, mungkin kita bisa bicara, ya mungkin teman-teman daerah nanti bisa cerita, tapi intinya kan ini sebuah, ya belum perpanjangan, ini kan dari kami welcome ya sekali, artinya kita juga dibantu untuk melaksanakan tugas-tugas terutama yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat langsung. Tadi Bu Direktur sampaikan bahwa kerjasama ini atau pekerjaan bersama ini sama itu tujuannya, titiknya sama untuk melindungi masyarakat dari konten, pesan ataupun apapun itu yang merugikan masyarakat, yang dibungkus melalui iklan, melalui apa tadi yang termaktub dalam ruang lingkup kerjasama. Berikutnya, ini contoh ya, ini contoh. Jadi ada dua, Bu Direktur, ada dua, ada obat yang mungkin atau produk makanan yang mungkin terdaftar di Balai POM, tapi isi iklannya atau konten iklannya melanggar ketentuan baik PDKSPS ataupun ketentuan-ketentuan yang tadi overclaim dan sebagainya. Ada yang tidak mengandung efek samping ya. Itu di kode etik pariwara itu ada Pak Candil ya. Tidak mencantumkan tidak mengandung efek samping tapi mengandung efek depan gitu. Ya kan? Ini contohnya yang kita temukan. Saya nggak bisa baca kalau ini, maklum faktor enggak lah. Faktor ya. Tapi ini menarik untuk dibaca, sorry ya. Nggak gini aja, sorry nih. Ini dewasa semua kan? Kategori dewasa ya. Yang Dipa ya. Ada iklan di lembaga penyiaran radio yang narasinya begini. Ejakulasi dini, lemah syahwat, impotensi, kurang gairah, jangan sampai ini terjadi pada Anda. Minum juaran. Wah, keren namanya jaran ini. Juaran, minuman serbuk rasa anggur yang menjadikan Anda lelaki juara dan perkasa sampai tua. Oke. Ini saya nggak tahu Bu, produk ini terdaftar di BPOM apa enggak tuh? Tidak mengandung efek samping tapi efek depan ini. Nggak mungkin ya. Nah, berarti dua tuh. Ini disiarkan pada jam, nih temuannya nih, mana tuh? Ya itu 9.28 pagi. 8 Juni. Iya. Ini tanpa MOU nih kerjanya Bu. MOU-nya udah habis nih. Di 8 Juni. Jadi ini tanpa perangkat hukumnya BPOM, ini juga kena di KPID. Karena mengandung pesan bernuansa pornografi, kemudian jamnya jam seperti itu. Jadi ini udah gampang gitu, gampang. Terus yang lainnya, yang kedua itu 1452 itu September tahun 2002. Iklan yang disiarkan oleh radio tertentu. Lelaki tidak lagi percaya diri di hadapan sang istri karena ejakulasi dini. Terus ceweknya mungkin kalau Bu Agnes mau memperagakan ini. Enggak dong, ini laki-laki ya. Saya kurang tahan lama saat berhubungan, ini testimoni kayaknya. Kemudian selain efektif, terus ini narasi lagi, selain efektif mengatasi ejakulasi dini,
Kapsula Herba Kencana, namanya keren. Hitpropen juga terbukti mampu meningkatkan vitalitas dan libido seorang laki-laki, meningkatkan kualitas dan aktivitas hubungan suami istri, serta dapat menguatkan fungsi testis. Jadi kalau yang begini gampang, Bu. Ini dari jaring KPID aja udah kena. Tapi saya khawatir ada produk-produk yang tadi diduga tidak terdaftar, Pak, di BPOM, tapi iklannya bagus. Ada kan, Pak? Adalah teman-teman radio itu kan juga scriptwriter yang hebat. Iklan-iklan lokal itu bisa dibikin oleh radio setempat dan bagus karena kalau teman-teman radio umumnya ngerti P3SPS. Sehingga membuat iklan juga punya selera dan punya keterampilan serta parameter yang baik. Yang iklan-iklan begini perkecualian, saya nggak tahu ini dibuat oleh orang radio atau misalnya materinya udah siap dari luar, radio tinggal siarin kan gitu kan. Nah itu ada beberapa yang itu Bu, jadi iklannya bagus nih, jamnya bener, tapi produknya kita nggak tahu, sisi KPID kan nggak bisa melihat itu ya Bu ya. Nah itu kira-kira beberapa hal. Belum ada izin apa-apa itu kan, kita nggak tahu itu. Jadi itu lolos, jadi nanti pertukaran informasinya mungkin di situ. Dan saya kira tadi Bu Mima juga sudah menyinggung bahwa di daerah, tidak hanya tadi Bu Direktur menyinggung beberapa catatan dari teman-teman Balai POM, untuk teman-teman Balai POM, tapi di KPID juga sama sebetulnya. Mudah-mudahan yang lain KPID lain lebih bagus dari KPID Banten, tapi yang pasti kami infrastruktur pengawasan dan pemantauan siaran ini juga terbatas Bu. Di KPI daerah, lebih-lebih sekarang ini sudah digital, banyak televisi yang masih siarannya terbatas di daerah ini, di wilayah layanan kami, tidak sampai bahkan di kantor KPID tidak diterima itu sinyalnya. Jadi dia punya coverage yang relatif terbatas. Terus yang kedua, radio itu kan lokal. Kami ada 8 kabupaten kota. Jogja, Jawa Timur lebih banyak, DKI juga sama banyak, Jawa Barat lebih banyak lagi. Itu saya kira pemantauan di Bandung tidak akan bisa memantau radio yang di mana yang jauh, Kang? Ya, misalnya di Bogor tuh nggak akan nyampe ke Bandung kan? Serang juga sama, yang Pandeglang, Lebak tuh nggak akan sampai siarannya ke Serang. Jadi saya kira sama itu semua daerah karena radio ini jangkauannya biasanya memang fokus di lokal. Kemudian juga minimnya partisipasi masyarakat. Jadi memang dari kalau KPID Banten dan saya kira semua teman-teman daerah melakukan hal sama, dengan keterbatasan itu kita mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan. Lalu masyarakat dibekali dengan pengetahuan, pemahaman, serta informasi bagaimana caranya. Jadi masyarakat kita sosialisasikan P3SPS. Jadi sosialisasi P3SPS tadi tidak hanya kepada lembaga penyiaran kalau kami Bu, tapi kepada masyarakat. Supaya masyarakat tahu, kadang-kadang masyarakat tuh nggak tahu bahwa tayangan yang dia tonton, konten radio yang dia dengarkan ini sebenarnya melanggar P3SPS. Dia mah ketawa-ketawa aja lihat Shinchan melorotin celana atau ngeledekin gurunya. Ketawa-ketawa, tapi kalau dia sudah juga punya pengetahuan masyarakat nih, punya masyarakat pengetahuan, dia jadi sadar. Kan tidak semua acara kartun itu untuk anak-anak, Bu. Dan ini masyarakat nggak paham kan, anak dibiarkan nonton produk yang menampilkan adegan kekerasan dari kartun dan sebagainya itu, atau adegan-adegan lain, masyarakat nggak paham. Jadi kita sosialisasikan P3SPS yang juga media literasi, istilahnya pencerdasan masyarakat atau mencerdaskan masyarakat sebagai konsumen media. Itu diantaranya juga produknya kita mendorong masyarakat untuk melakukan pengawasan menjadi pengawasan partisipatif. Lalu kita buka saluran pengaduannya dan seterusnya. Itu diantaranya untuk menanggulangi atau menutup beberapa kendala di institusi KPID dalam konteks pelaksanaan tugas utamanya pengawasan. Saya kira itu Ibu,
Bu Direktur dan Bapak-Bapak dari Balai POM berbagai daerah, juga teman-teman yang hadir di ruangan ini sebagai pengantar diskusi dan sebagai bahan tambahan informasi kepada Ibu Direktur dari BPOM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Haris dari KPID Banten ya. Baik, hadirin sekalian Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melanjutkan ya dari sisi media sendiri. Nah, ini sudah hadir Bapak Candi Sinaga selaku Ketua Bidang Government Relation and Regulatory Affairs Asosiasi Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia atau PRSSNI ya. Nah, Bapak ini mungkin sebagai perwakilan dari media penyiaran baik TV dan juga radio gitu ya, yang ada di lokal, yang di Indonesia. Dari sisi media sendiri bagaimana peran media dalam upaya menjadi corong dalam penyebaran informasi positif? Monggo, silahkan Pak Candi. Sudah, tes. Terima kasih Bang Haikal, pada Ibu Rusti, Ibu Mima, Kang Haris, kawan-kawan hadirin di sini, baik dari regulator, kawan-kawan asosiasi media, pelaku usaha ya, juga ada pelaku usaha ya. Mungkin pelaku usaha yang pakai asosiasi apa? Bukan. Suplemen kesehatan yang pakai laptop dari teman-teman pelaku usaha ya. Sekalian daftar kan di sebelah ya. Daftar produk di sebelah. Iya, teman-teman KPID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semuanya. Sebelum saya masuk ke dalam paparan saya yang mungkin agak salah-salah ininya apa namanya PPTX-nya. Saya ingin keburu-buru menjawab apa tadi yang mengganjal di hati saya paparan Ibu Mimah dengan Kang Haris. Ibu Mimah di Bandung beberapa tahun yang lalu di acara seperti ini juga mengatakan bahwa KPID mempunyai memadai sumber dayanya. Jangan Bu, KPID tidak memadai sumber dayanya. Apalagi kalau uangnya tidak memadai. Sumber daya itu kan paling utama sumber daya uang. Nah itu anggarannya nggak ada. Untuk pekerjaan yang seperti ini, Kang Haris, rata-rata radio sekarang sudah masuk ke streaming. Jadi nanti ke depannya Kang Haris bisa rubah itu pakai AI streaming itu atau siaran yang di streaming itu jadi teks. Jadi sama-sama dengan KPI pusat bisa juga mengontrol yang di Banten, bisa juga mengontrol yang di mana-mana di Purwakarta. Jadi teknologi AI sekarang tersedia free itu di Google, walaupun kita juga bisa berlangganan secara premiumnya. Saya nggak sabar menyampaikan itu untuk membantu teman-teman di KPID. Bapak Ibu sekalian, begini, asbabun nuzulnya saya mau menceritakan dulu PRSS ini adalah sebuah organisasi yang tidak sendirian. Ada teman-teman lain, ada Arsli, gitu ya. Organisasi ini berdiri tahun 74 ketika masih Orde Baru. Waktu Orde Baru, organisasi ini menjadi satu-satunya organisasi yang memberikan rekomendasi izin, gitu. Sudah seperti KPI dulu kerjanya. Ketika Orde Baru runtuh, zaman demokrasi, dia tidak lagi organisasi satu-satunya. Bahkan dia hanya sebagai asosiasi perusahaan saja dari radio. Ada organisasi lain, Arsli dulu muncul gitu ya. Namun sayangnya dari sisi ini demokrasi kurang berjalan baik. Alhasil sekarang cuma PRSS ini asosiasi radio yang masih eksis. Kira-kira itulah latar belakangnya. Kemudian saya kepengen tidak baru dari apa yang sudah dipaparkan dari yang pernah saya paparkan di Bandung dalam acara yang sama. Ya, saya menangkap bahwa ketika di Bandung Pak Direktur juga mengeluh ketika KPI-nya tidak tercapai dengan implementasi dari MOU yang mau dibangun pada saat itu. Sebelumnya juga kecewa gitu ya. Dan saya berharap sebenarnya Ibu Rusti ini tadi ternyata dia tidak terlalu kecewa. Karena ada eskalasi saya lihat gitu pada penambahan MOU. Ada implementasi terus yang disampaikan oleh Pak
Kang Haris di Banten juga ada bentuk realnya gitu ya. Kira-kira begitulah. Mungkin itu yang membuat latar belakang kira-kira Ibu Rusdi tidak terlalu memberikan nada kekecewaan sama teman-teman di BPOM. Kira-kira begitu atau di UPT, kira-kira gitu. Saya membatasi bahwa apa yang saya paparkan ini kepada langsung berikutnya, ini semoga nggak kepotong. Bisa nggak di next? Enggak ya? Nah, kalau ada Undang-Undang 36 tahun 2002, ada P3SPS, ada semua undang-undang, peraturan menteri, peraturan BPOM. BPOM mengatur juga iklan obat di peraturan menterinya kalau nggak salah, saya lupa. Maka radio punya swakrama. Ya, apa itu swakrama? Kami membuat aturan sendiri. Gini. Latar belakangnya begini Bu ya, supaya nanti kita mengenal, oh begitu cara berpikirnya orang industri itu begitu. Gitu. Kalau dilihat dari luar memang, wah ini orang ini mikirnya laba terus, laba gitu kan. Mana mikirin publiknya? Enggak juga sebenarnya Bu. Jadi begini, swakrama itu muncul dari pemikiran di belahan manapun juga, orang yang main di media punya 3 poin pemikiran. Yang pertama adalah jangan menabrak law. Satu itu. Kedua, jangan menabrak don't against people. Artinya adalah social culture-nya jangan dihajar gitu ya. Yang ketiga, soal industrinya jangan bakar lapak sendiri. Itu 3 hukum yang dipercaya oleh orang kebanyakan pengusaha. Yang penting gua tidak melanggar hukum, yang penting gua tidak melanggar tatanan sosial kultur masyarakat. Yang ketiga, jangan bakar lapak sendiri. Pedagang kecil, pedagang besar, UKM, semuanya juga. Pasti intinya dari situ. Dari situ, akhirnya gini, supaya tidak melanggar hukum, saya bikin swakrama. Mengatur diri sendiri. Supaya tidak melanggar masyarakat, saya mengatur sendiri. Ya, jadi nanti PR saja kita memikirkan, kalau gitu posisi P3SPS di mana dong? Katanya etik juga, nanti. Itu belakangan, kita bicarakan. Yang pertama adalah, ini, ada segitiga kenikmatan. Jangan deh. Ada segitiga cinta. Pertama adalah produsen, kedua adalah advertiser atau advertising, yang ketiga adalah media. Walaupun kadang-kadang ini itu juga orang pemainnya, 3 ini adalah sumber kenapa kita bicara ngobrol atau teman-teman di BPOM kita ketemu siang ini. Karena ada persoalan ini. Kemudian regulatornya juga ada KPI, semua di bawah juga ada soal. Tapi inilah dasar kultur manusia berbisnis dari awal akhirnya terbentuk 3 segitiga tadi. Itulah advertiser mengatakan bahwa saya percaya media itu bisa mempengaruhi jalan pikiran orang. Kira-kira itu. Jadi dasarnya adalah dipercaya itu. Kemudian untuk itu hanya kita yang mengerti ini. Maka ini pernyataannya agak tapi alasan ini diambil dari EPI juga. Saya bukan ngarang-ngarang sendiri. Meminimalkan campur tangan dari mereka yang kurang memahami apa itu iklan, termasuk government, ya, atau para penegak hukum yang dapat menghambat perkembangan industri periklanan. Kenapa? Jadi ketika tadi saya mengatakan jangan menabrak hukum, jangan menabrak sosial kultur, jangan bakar lapak sendiri. Ketika saya bicara jangan bakar lapak sendiri adalah ciptakan iklim industri lo yang bagus. Di antaranya adalah persaingan usahanya harus betul, tidak saling membunuh. Ya, kalau dalam suatu lingkungan atau lingkungan bisnis, lingkungan market, pelaku usahanya saling bunuh, maka industri itu pasti akan mati, pasti. Jadi 2 poin inilah mengapa kami membuat swakrama. Kira-kira itu pandangannya. Langsung berikutnya. Jadi
saya membawa 3 isu. 3 isu itu sebenarnya juga selalu dibawa-bawa. Ya, kemudian Ibu Mimah suka menambahkan yang lain lah, teranak, soal anak, soal perempuan, soal ini gitu ya, soal iklan gitu loh. Yang berhubungan dengan BPOM, saya melihat hanya 3 isu ini. Yang pertama adalah ini, iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan tidak berizin dari instansi yang berwenang. Boleh nggak diiklan kalau nggak punya izin? Pertanyaan itu. Itu kan, makanya BPOM sibuk-sibuk bikin beginian, undang pembicara, ada di hotel gitu. Yang saya awasi itu kok diiklanin di orang. Kira-kira itu kan cuma itu aja. Yang kedua adalah testimoni endorsement. Cek, oh iya. Yang kedua adalah testimoni endorsement. Udah dari kemarin 3 tahun terakhir ngomongnya itu. Ya. Dan yang terakhir adalah advertorial versus editorial. Jadi mentang-mentang media udah bisa mempengaruhi jalan pikiran dan kepala orang gitu ya. Jangan di-twist dong informasinya. Katanya iklan. Oh, gayanya kayak berita. Nggak boleh. Gitu. Tadi sudah sampaikan Bu Mimah, nggak boleh kayak begitu. Next. Oke. Kemarin kami Munas tanggal 9 Mei. Munas itu salah satu agendanya yang tidak populer adalah soal standar profesional radio siaran. Inilah yang disebut kami adalah swakramanya kami nih. Ya, ada perubahan yang mendasar tapi dari bidang news. Karena ada media baru digital yang juga sudah dirambah oleh anggota PRSS ini yang kemarin Munas. Salah satu agendanya adalah yang tidak populer itu adalah menetapkan updating terbaru tentang standar profesional radio siaran. Juga mengenai iklan. 3 isu tadi saya cantumkan dari 15 isu. 15 standar yang sudah kami tetapkan adalah yang nomor 7. 1, identifikasi. Yang poin 10, penggunaan testimoni dan endorsement. Yang ke-14, kesehatan dan kesejahteraan. Kayak apa macamnya? Nanti next. Pada pedoman 15 itu yang nomor 1 adalah saya nomorin ke-14. Kesehatan dan kesejahteraan. Sekarang ada yang perubahan terbarunya, kalau dulu disebut dari pemerintah, izin dari pemerintah. Sekarang kami langsung menyebutkan peraturan pengawasan periklan buat BPOM. Jadi kalau besok BPOM ganti nama jadi Badan Pengawasan Obat Makanan gitu, obat-obatan misalnya begitu. Jadi berdua kami ganti lagi di standar ini. Kenapa kamu menyebutkan BPOM? Kenapa tidak pemerintah? Enggak. Ternyata diundang apa di PP apa di permen ya. BPOM itu mengatur radio. Oh ya udah. Masukin aja BPOM-nya. Ya. Ada 4. Iklan vitamin, mineral dan suplemen. Iklan kosmetika dan produk perawatan tubuh. Iklan makanan dan minuman yang tadi yang lain enggak. 4, 1, 2, 3 dan 9 tadi dari etika tadi itu langsung menyebutkan BPOM. Next. Isu yang kedua, tadi soal endorsement dan testimoni. Tadi saya tuh atas di depan tadi menyampaikan judulnya adalah ini permisif. Kok sekarang PRSS ini permisif standar profesionalnya? Ini saya tanyakan kepada teman-teman karena kami baru saja membentuk Dewan Pakar. Setelah Dewan Pakar saya kasih coba baca yang perubahan yang terbaru mengenai standar profesional. Ada permisif. Apa permisifnya? Saya kasih tahu. Jangan marah dulu teman-teman BPOM. Karena tadi saya sudah menceritakan latar belakangnya. Lihat, pada nomor 4. Ya. Pengiklan tidak boleh memberikan kesaksian, itu nomor 1. Memberikan kesaksian nomor 2, itu sudah. Di P3 Space juga sudah ada. Nomor 4. Kita memberikan peluang bahwa bisa kesaksian konsumen itu didapat dan disiarkan. Kesaksian konsumen harus dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh konsumen tersebut. Celah kan? Itulah teman-teman Dewan Pakar mengatakan, lu memberikan celah dong testimoni. Ya. Kenapa?
pertimbangannya agar bisa dipahami, pertimbangannya adalah ketika tadi Bu Mimah atau Ibu Rusdi mengatakan, sekarang obat-obatan itu jadi tulang punggung. Lah kami kan asosiasi industrinya. Untuk itu saya memberikan celah, asal 3 pemikiran tadi, asal jangan melanggar, don't against the law, don't against the people, don't against the, jangan bakar lapak sendiri. Asal tidak begitu, kami kan pada prinsipnya adalah bagaimana caranya kami bisa eksis dan ngeles sedikit dari hukum, kan gitu. Jangan masuk penjara, benar nggak? Itu saya tahu tuh suka masuk penjara kayaknya. Enggak ya bos ya. Lanjut. Ya, nomor 4 itulah yang saya bilang ada yang terbaru dari hasil munas kami. Artinya ada perubahan SOP. Ada klien datang, dibuat pernyataan tertulis, buat materi iklannya, dibuat dalam proses isi dari materi iklan, kalau mau testimoni, ada SOP untuk menanyakan, mewawancarai. Ketika mewawancarai aktivitas jurnalistik harus ada, faktanya betul, ini bisa diwawancarai. Kan testimoni namanya. Kan kami memberi peluang. Tapi jangan dimarahin sama Ibu Rusdi. Karena kami yang pengen hidup. Udah mau mati kok. Next. Ya, yang 6, 7, 8, 9 ini semuanya ada rekomendasi yang sudah ada di mana-mana, baik di EPI, di P3SPS, kecuali yang 10 ya, yang 10 itu ada di EPI. Apabila pemilik kesaksian atau penjualan telah meninggal dunia, maka iklan tersebut harus dihilangkan. Ya. Soal itu bahkan nomor 10 itu ya, apabila pemberi kesaksian ataupun anjuran gitu ya, bahwa saya hidup sehat, pokoknya besok dia mati gitu kan, ya harus cabut. Gimana dia mau kesaksian? Artinya memberikan peluang juga nomor 10. Next. Yang ketiga, ini yang terakhir kan adalah identifikasi advertorial versus editorial gitu ya. Standar ini yang nomor 7 tadi itu sudah di bold adalah bertujuan melindungi pendengar dari iklan yang tersamar terselubung sehingga pendengar dapat mengidentifikasi pesan tersebut dengan iklan. Ya, lebih gampangnya lagi Bapak Ibu sekalian, standar ini cuma bilang dengan singkat. Kalau iklan bilanglah iklan, kalau berita bilanglah berita, kalau informasi bilanglah informasi. Jangan dikacau-kacaukan, seolah-olah ini berita resmi, sahih, taunya iklan, kan gitu. Itu Bapak Ibu sudah hafal lah mengenai itu. Jadi nanti pelaku usaha juga jangan minta-minta iklan yang menyelubungkan begitu, itu suatu pelanggaran. Soal karma, pelanggaran P3SPS, pelanggaran macam-macam lah gitu. Bapak Ibu tidak pakai kata sekian di situ. Saya ingin ilustrasi yang terakhir. Ini adalah masalah kita semua. Begini Ibu. Ilustrasinya begini. Dalam tata negara, kita pernah dengar cerita soal Montesquieu yang mengatakan trias politika. Trias politika tadi itu adalah legislatif, eksekutif, yudikatif gitu ya. Legislatif, eksekutif, yudikatif. Kata si Montesquieu, itu adalah suatu pemisahan fungsi kekuasaan agar terjadi check and balances, katanya begitu kan. Nah, ilustrasi tadi itu juga bisa turunannya banyak teori mengatakan bahwa kalau terpusat pada satu saja, soalnya kepada eksekutif saja, maka itu rusak negaranya. Kira-kira begitu. Saya hubungkan lagi dengan dunia periklanan ini. Saya katakan tadi kadang-kadang sering dirangkap oleh orang-orang. Tapi gini, ada produsen, ada media, ada advertising atau advertiser. Ini 3 hal yang harus terpisah. Makanya di AHU administrasi hukum umum, KLBI-nya terpisah. Gitu. KLB-nya terpisah. Bahwa ada KLB fungsinya produsen menghasilkan barang atau jasa atau barang dalam hal ini ada pemasang iklan, ada medianya. Ini harus terpisah. Persoalan besarnya adalah terjadi ketika ini dirangkap semua.
Dia yang punya media, dia yang punya barang, dia yang juga yang beriklan. Hancurlah semuanya. Bahkan KPI pun tak mampu melihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Candi ya. Wow, ini menarik sekali, sudah 4 orang narasumber kita memberikan paparan masing-masing. Dan tentunya paparan yang sangat menarik yang sudah disampaikan oleh Pak Candi dari PRSSNI tadi ya. Jadi kalau kita melihat media sendiri juga punya peran yang sangat penting sebagai ujung tombak penyampaian konten siaran yang positif dan juga berkualitas ke masyarakat tentunya. Dan sebelum nanti kita akan buka sesi tanya jawab, Bapak Ibu baik yang bergabung secara offline ataupun yang